Selamat malam, jumpa lagi dalam Mesbah Keluarga. Dan malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk merenungkan satu kata. Kata itu adalah menyingkir. Dalam beberapa cerita Alkitab, kita melihat beberapa tokoh Alkitab harus menyingkir, pergi dari satu tempat ke tempat yang lain dengan berbagai alasan. Abraham, kita melihat dia harus menyingkir dari area tanah perjanjian menuju ke Mesir, karena di area tanah perjanjian sedang terjadi bencana kelaparan besar. Demikian juga Yakub yang harus menyingkir dari area tanah perjanjian ke Mesir juga, karena ada bencana kelaparan yang sedang terjadi. Kita juga melihat bagaimana Daud harus menyingkir dari Saul, karena Saul berencana untuk membunuh dia. Kemudian Daud harus bersembunyi di gunung-gunung batu, harus pergi ke kota-kota yang lain, bahkan sempat berpura-pura menjadi orang gila untuk menyelamatkan dirinya. Kita juga melihat bagaimana Nabi Elia, nabi yang besar, setelah dia membunuh banyak nabi-nabi Baal, dia harus menyingkir, melarikan diri ke padang gurun, karena dia takut ada pembunuhan, rencana pembunuhan yang akan dilakukan kepada dia oleh Isabel. Tuhan Yesus ketika dia masih kecil harus dibawa terburu-buru untuk pergi ke Mesir dari area Israel karena Herodes hendak membunuh dia. Kita baca ceritanya dalam Matius 2 ayat 13-15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Nah, kalau kita pada saat itu bersama-sama dengan orang-orang yang sedang menyingkir atau melarikan diri itu, kita akan mungkin berpikir bahwa alasannya wajar. Mereka menyingkir karena mereka takut untuk dibunuh. Mereka menyingkir karena ada bencana yang terjadi pada saat itu, sehingga mereka harus pergi ke tempat lain supaya mereka dapat tetap hidup. Tapi jika kita berpikir sekarang, ketika kita membaca dari Alkitab, kita akan tahu bahwa ada rencana-rencana Tuhan yang luar biasa untuk orang-orang tersebut. Misalnya, Abraham ketika dia harus menyingkir ke Mesir, walaupun terjadi hal yang tidak menyenangkan di sana ketika Sarai istrinya hendak diperistri oleh orang lain di Mesir, tapi ketika dia pulang kembali ke areanya dari Mesir, dia mendapatkan banyak harta. Abraham diberkati oleh Allah melalui Mesir. Demikian juga dengan Yakub, ketika terjadi bencana kelaparan di sana, Allah sudah menentukan Yusuf harus berangkat ke Mesir dan menjadi pemimpin di sana, sehingga terpeliharalah hidup Yakub dan seluruh anak-anaknya. Mereka diboyong ke Mesir karena di Mesir ada banyak makanan, supaya kehidupan mereka terpelihara. Walaupun pada akhirnya mereka menjadi budak atau terjadi perbudakan di sana terhadap orang-orang Israel, tapi ketika mereka keluar dari Mesir kembali ke tanah perjanjian, bukankah mereka membawa banyak harta dari Mesir? Kemudian kalau kita melihat bagaimana Daud harus melarikan diri dari Saul, pada saat itu Daud sudah diurapi akan menjadi raja Israel. Tetapi bagaimanapun juga, Daud belumlah diangkat menjadi raja. Dan Daud tahu posisinya. Dia belajar untuk tekun, dia belajar untuk setia, dia belajar untuk menghormati apa yang sudah ditunjuk Allah sebagai raja, siapa yang sudah ditunjuk oleh Allah sebagai raja, dan bagaimana dia harus belajar menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Daud mempercayai pemeliharaan Tuhan atas hidup dia dalam pelarian-pelariannya dia. Kita juga belajar bagaimana Elia, walaupun dia harus melarikan diri ke padang gurun, tetapi ternyata Tuhan membangunkan dia dan memberikan kekuatan dia di padang gurun itu, karena Tuhan ingin berbicara kepada Elia secara pribadi di gunung Tuhan. Ketika Tuhan Yesus harus dibawa lari ke Mesir,
Karena Tuhan ini menunjukkan kepada dunia bahwa Yesuslah yang sudah Dia rencanakan untuk menyelamatkan manusia. Kita baca pada ayat 15 Matius 2 tadi. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Jadi dari sini kita membaca bahwa ada nubuatan tentang Tuhan Yesus dari sejak perjanjian lama. Krisis atau bencana membuat kita harus menyingkir dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada saat ini, COVID-19 membuat kita harus menyingkir dari kehidupan sosial kita yang biasa kita lakukan bersama-sama dengan orang lain, dari kehidupan berjemaat kita, kegiatan gereja bersama-sama, dari kegiatan pekerjaan kita, atau kegiatan-kegiatan yang lain. Kita harus menyingkir dan menyendiri atau mengurung diri kita sedemikian rupa. Nah, yang saya tanyakan, pernahkah Bapak Ibu Saudara sekalian berpikir, apa rencana Tuhan atas hidup kita pada saat-saat ini? Yang saya dapat lihat adalah pada saat-saat seperti ini, pada saat krisis seperti ini, adalah saatnya di mana kita menguji diri kita, apakah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Apakah kita hidup di dalam firman Tuhan? Sebelum ada COVID-19, kita mungkin dapat dengan lugas berkata, damai sejahtera yang luar biasa dari Tuhan, sukacita yang dari Tuhan, kemenangan yang dari Tuhan, dan kita katakan amin. Tapi pada masa-masa ini, apakah kita dapat menyatakan hal yang sama? Ketika kita keluar dari rumah, kita memproteksi diri kita sedemikian rupa dengan masker, dengan hand sanitizer dan sebagainya. Tetapi ketika kita melakukannya itu, apakah kita merasa dikejar-kejar oleh satu virus yang mematikan sehingga kita ingin sekali cepat-cepat pulang ke rumah karena menakutkannya di luar keadaan di luar sana? Berarti tidak ada damai sejahtera yang kita alami ketika kita keluar dari rumah, bukan? Kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita hidup di dalam firman Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh percaya apa yang kita nyatakan selama ini, apa yang kita baca dalam firman Tuhan selama ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang adalah saatnya untuk belajar, untuk mempercayai apa yang ada tertulis di dalam firman Tuhan, untuk mempercayai bahwa damai sejahtera dari Tuhan itu nyata, untuk mempercayai bahwa Tuhan itu baik, untuk mempercayai bahwa Tuhan itu adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengambil bagian dalam pelayanan yang ada. Memang kita harus memproteksi diri kita sedemikian rupa. Itu adalah hal yang bijaksana. Tetapi janganlah kita membatasi diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, untuk melayani, untuk melakukan hal-hal yang mungkin dapat kita lakukan dengan agak terbatas karena kita harus melindungi diri sedemikian rupa pada saat-saat PSBB sekarang ini. Kiranya ini dapat menjadi perenungan bagi kita semua dan membuat kita dapat lebih aktif melakukan firman Tuhan, bukan hanya menyendiri pada diri kita sendiri, tapi dapat melakukan sesuatu sebagai bukti bahwa kita mempercayai Dia, kita mempercayai firman-Nya, dan kita hidup di dalam firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati.